resiko mereka setelah memeluk Islam itu kan beraneka ragam. Iya. Apa yang paling dominan? Diusir Yang keluarga? paling dominan diusir. Diusir? Diusir. Setelah bersyahadat, kemudian tidak lama orang tuanya tahu, dipanggil pulang sama orang tuanya. Setelah pulang ke Batam, nggak boleh pergi lagi, nggak boleh balik ke Pekanbaru, dikurung di rumah. Seperti itulah perjuangan kita lah ya. Macam-macam. Nanti ada juga mualaf yang diusir, kita tampung. Ada juga yang fisik, dipukuli mungkin atau Ada. Ada yang sampai diusir, sudah dicoret dari daftar kartu keluarga, dicoret dari daftar harta warisan, akte kelahirannya juga mau dihapuskan. Aktenya? Padahal kalau menghilangkan akte kelahiran kan berarti menghilangkan warga negara dari Indonesia kan? Macam-macam lah perjuangan mereka. Ada yang sampai dipasung. Allah, ada dipasung. Ko Dondi selalu dikenal dengan orang yang dalam tanda kutip ya, suka ngobok-ngobok kitab orang. Ini nggak beresiko dari sisi ini, maksudnya kan bukankah Indonesia bebas beragama gitu ya, orang lakum dinukum waliyadin, kok Dondi iseng banget sih ngebongkar ini, ngebongkar itu, ini kok begini, akhirnya orang jadi ragu gitu. Bukan iseng. Jadi tahun 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini memang visi dan misinya selain membantu orang yang masuk Islam dan membina menjadi Muslim yang kafah, yayasan ini juga bergerak di bidang perang pemikiran. Nah, ketika perang pemikiran berarti kan kalau kita melihat agama-agama yang memang sering berdialog kan cuma Kristen dan Islam. Karena ada satu sosok yang diperebutkan. Yang satu menganggap Tuhan, yang satu menganggap banyak nabi, yaitu Islam dan Kristen. Karena sebelumnya juga, 2 tahun sebelum saya gabung dengan yayasan ini, saya sudah memang berusaha ingin ikut dakwah. Tapi karena saya bukan ustadz, nggak pernah nyantren, saya hanya menerjemahkan video-video debat yang ada di Speaker's Corner Inggris. Nah, alhamdulillah waktu itu saya melihat ada sebuah kayak iklan gitulah ya di channel mereka, mereka membutuhkan penerjemah, saya apply, respon bagus, di testing, alhamdulillah hasilnya bagus, saya akhirnya menjadi penerjemah tetap channel itu. Sampai akhirnya dibuatkan channel yang untuk Indonesia, namanya SC Dakwah Nusantara. Ya, kurang lebih 100 video saya terjemahkan. Durasi satu video 20 menit itu saya memerlukan waktu semalam suntuk untuk menerjemahkan sampai jadi. Kali 100 video. Allah. Saya kerjakan ketika saya lagi ada proyek di Sumatera. Luar biasa ini orang, Masya Allah. Dari situ banyak informasi dan ilmu yang saya dapat. Karena yang berdebat di Speaker's Corner itu bukan orang-orang biasa. Kebanyakan mereka orang-orang educated semua, literated semua. Orang cerdas. Macam-macam, bahkan ada yang profesor dan segala macam. Nah, ilmu yang saya dapat itu saya bagikan di teman-teman Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Begitu saya masuk yayasan itu, saya diamanahkan menjadi ketua litbang. Menjadi ketua litbang, saya dikasih tugas. Setahun harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali. Targetnya. Setahun 2 kali? Setahun minimal 2 kali. Tapi ternyata susah nyari pendeta untuk diajak debat. Karena? Ya karena mungkin mereka masih punya kepentingan yang untuk jemaatnya sendiri atau bagaimana ya. Dengan segala pertimbangan ya. Akhirnya saya bisa memenuhi target tersebut ya minimal 2 kali. Dan kita yang menyediakan semua fasilitas buat debat itu. Tempat kita yang bayarin, kamar kita yang bayarin, makan, minum semua kita tanggung. Transportasi juga kita tanggung. Sampai akhirnya bisa debat. Tapi tujuan kita berdebat juga bukan untuk cari musuh. Bukan ya tadi ya. Jadi tujuan kita berdebat itu, kita juga mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam Quran. Janganlah kamu berdebat dengan Alkitab, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik bagaimana? Yaitu menyediakan fasilitas, debat baik, aturannya ketat, nggak saling menghina, nggak boleh menghina pribadi, nggak boleh menghina ya. agama orang, apalagi sampai menghina sesembahan orang. Kan begitu? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah memerintahkan begitu kan? Iya. Nah, jadi itu yang kita lakukan dengan tujuan edukasi. Edukasi dalam arti untuk penonton bisa menilai lah mana yang make sense gitu lah. Tapi bukan berarti kita mau mencampuri iman dan keyakinan orang lain, bukan. Jadi kita selalu menghargai iman dan keyakinan orang lain karena negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Tetapi kenapa kita berbuat seperti itu? Ya, satu untuk dakwah tadi. Kedua, kita masih melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak upaya-upaya pendangkalan akidah. Atau kita bisa sebut upaya-upaya pemurtadan. Masih banyak gitu.
Karena itu kita bergerak di bidang dakwah ini supaya apa? Untuk membentengi akidah umat Membengkeli. Islam. Iya, Gitu. bukan nyerang, tapi ngebenteng. Iya, ngejagain. Membenteng itu dalam arti kita mengenalkan akidahnya yang Mereka. sedang mencoba memurtadkan Iya. orang gitu loh. Kalau kita sudah bisa tahu akidahnya orang yang mau mencoba memurtadkan kita, kan kita dengan mudah bisa menolak. Gitu. Iya. Jangan karena hanya iming-iming sembako, mungkin iming-iming Betul. ya pekerjaan, Betul. pinjaman, lunak dan segala Di macam. mana-mana itu. Yang menjadi hutang budi di kita, terus kita mau menolak mereka susah. Akhirnya murtad. Akhirnya bisa menggadaikan iman, gitulah. Jadi Hmm. upaya kita, dakwah kita itu sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk melindungi umat Islam juga, gitu ya. Masalah orang lain mau beragama apa lain, mau menyembah apapun bukan urusan kita. Tapi jangan melanggar aturan pemerintah, mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Karena ada yang namanya produk pemerintah, keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Caranya misalnya door to door, memberi bantuan, memberi brosur, pamflet, buku dan sebagainya. Itu banyak itu nggak boleh. Banyak sekarang. Masih ada nggak? Iya, di Kidul, di mana, banyak. Di Cianjur Selatan, saya lihat. Karena masih ada, makanya kita berdakwah melalui jalur ini. Oke, gitu. Itu strong way-nya. Salah satu caranya itu mengajak pendeta berdebat, gitu. Dengan cara yang baik. Dan serunya, ini sekarang justru saya lihat di Instagram, ada aja tiap hari yang syahadat kekoh. Hampir tiap hari. Jadi kalau dulu saya nyari narasumber untuk diajak podcast, didatengin. Sekarang mereka yang datang sendiri saya. Ada, misalnya contoh begini, ada perempuan ya wanita dari kalangan Katolik datang ke tempat saya minta izin, kok boleh nggak saya foto Bible-nya, ayat-ayat tertentu gitu. Oh boleh, silakan foto. Di foto-foto, setelah diskusi sejam 2 jam pulang, ternyata dibikin karya tulis 35 halaman. Saya bilang, wih mau bikin skripsi? Enggak, buat papa saya. Jadi setelah dia foto 2 bulan setelah itu mereka tuh berdebat sendiri dengan orang tuanya. Setelah berdebat dengan orang tuanya 2 bulan, akhirnya dia datang lagi ke tempat saya untuk bersyahadat. Dalam perjalanan dia dari Semarang, Semarang itu, selama perjalanan itu dia masih debat sama papanya. Dia tunjukin saya WA-nya dalam perjalanan. Tapi ya akhirnya dia memang sudah mantap, datang ke tempat saya bersyahadat. Alhamdulillah. Ada juga yang datang berdiskusi, nggak syahadat, nggak apa-apa. Silakan, kita nggak ada paksaan, nggak ada. Tapi biasanya dia pulang seminggu 2 minggu, hubungin lagi, datang lagi. Ada yang langsung syahadat. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali. Dan Doni udah ada yayasan untuk nampung mu'alaf begitu banyak? Sudah. Sudah. Jadi kita juga menyediakan shelter, penampungan. Jadi kalau misalnya di daerah Jakarta Timur juga dari sini. Ada kita kerjasama. Ditampung. Jadi kalau misalnya ada laki, perempuan yang diusir dari rumah, kita tampung. Kalau misalnya suami istri, kita juga bisa tampung. Kalau perlu kita kontrakin satu rumah, kita yang bayar. Setiap yang bersyahadat di tempat saya, laki-laki, saya tanya, udah sunat belum? Misalnya belum, tunggu di rumah, janjian sama kita hari apa, jam berapa, tanggal berapa, kita kirim juru sunat ke rumah dia. Sunat di rumah dia. Gratis, kita yang bayar semua. Nanti untuk yang semuanya, yang laki perempuan, kita juga minta mereka sediakan waktu 2 hari dalam 1 minggu untuk belajar Iqra. Jadi kita yang ngirim guru privat ke rumah. Bukan mereka datang ke masjid. Ada juga yang datang ke masjid. Tapi kebanyakan kita kirim guru privat ke rumah, belajar seminggu 2 kali. Gitu. Total dari mulai masuk Islam, mengkaji Islam, mengkaji agama yang lain, sampai bangun yayasan, ada berapa yang sudah syahadat? Kalau ditotalkan di yayasan atau saya pribadi? Iya, antum pribadi. Kalau saya pribadi mungkin belum banyak lah. Kurang lebih hampir 200-an. Nggak banyak, 200? Ada yang ribuan. Allahu Akbar. Antum tahu nggak kata Rasul ke Ali, wahai Ali, jika melalui lisanmu orang dapat hidayah, itu lebih baik dari matahari di tempat terbitnya. Insyaallah ya. Lah ini 200 matahari di tempat terbitnya itu gimana? Ada yang ribuan. Allah. Tapi maksud saya begini, untuk menuntun syahadat saudara kita yang dari luar Islam, itu kan buat saya mudah. Mudah dalam arti kan hanya ritual menuntun syahadat. Tapi yang berat kan setelah itu. Setelah itu. Karena apa? Ada juga yang setelah bersyahadat karena urusan keluarga dan sebagainya, ada yang diiming-imingi. Ya, bahkan dengan uang miliaran untuk kembali ke agama lamanya. Ada yang begitu. Ada yang diiming-imingi dengan posisi atau jabatan tertentu, ya. Ada juga banyak diiming-imingi dengan
uang. Ada juga. Nah, kita yang harus menjaga mereka nih, membina mereka. Jangan sampai Islamnya Islam KTP, saya bilang gitu. Harus tahu persis masuk Islam itu untuk apa gitu. Saya bilang untuk apa itu maksudnya apa? Sekarang di dunia ini lagi disuruh apa nih? Kita sudah tahu di dalam Islam kita berasal dari mana. Sekarang kita lagi disuruh apa? Nanti kita pulang kemana? Gitu. Jadi itu yang selalu kita tanamkan supaya mereka akidahnya tetap terjaga gitu kan. Banyak orang yang sudah masuk Islam tapi akidahnya belum bersih. Begitu kaget puji Tuhan begitu kaget bilangnya pakai istilah mereka Tuhan Yesus masih begitu ada. Belum biasa. Nanti kalau sedang ucapnya puji Tuhan masih ada. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus sering membina mereka. Dan kami selalu mengajak mereka untuk masuk komunitas yang baru, Tat. Kalau komunitasnya nggak ganti, ya udah selamanya begitu. Jadi kalau komunitasnya ganti, insya Allah akan berubah. Resiko mereka setelah memeluk Islam itu kan beraneka ragam. Iya. Apa yang paling dominan? Diusir keluarga? Yang paling dominan diusir. Diusir. Saya pernah ada begini. Ada seorang masuk Islam, setelah berdiskusi, dia masuk Islam, ya karena jauh ke sini ya. Dia bersyahadat di Pekanbaru. Dia kerja di Pekanbaru, asli dari Batam. Setelah bersyahadat, kemudian tidak lama orang tuanya tahu, dipanggil pulang sama orang tuanya. Setelah pulang ke Batam, nggak boleh pergi lagi, nggak boleh balik ke Pekanbaru, dikurung di rumah. Dikurung di rumah. Akhirnya saya ya sama teman-teman koordinasi, ada dari ormas-ormas yang datang ke rumah orang tuanya, bicara baik-baik, akhirnya dilepas pulang ke Pekanbaru, kerja lagi, disusul sama orang tuanya. Setelah disusul sama orang tuanya, dibawa ke gereja, disidang gitu. Padahal itu keyakinan dia, pilihan hidupnya. Selama disidang, perempuan itu telepon saya, tapi saya nggak ngomong di mute gitu. Jadi saya cuma dengerin pendeta tuh ngomong ayat apa, saya balas pakai ayat apa gitu. Ketahuan sama pendetanya, siapa tuh katanya? Mungkin karena perempuan itu sambil baca WA ya. Tutup teleponnya, matiin teleponnya. Setelah itu mereka nego cukup lama, dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Itu perempuan akhirnya mau dibawa pulang lagi ke Batam. Nah, kita udah koordinasi juga teman-teman kita di Pekanbaru. Bahkan ada salah satu teman kita di sana yang bisa menghubungi pendeta yang senior di Pekanbaru. Akhirnya pendeta yang senior itu menghubungi pendeta yang ngidang perempuan itu. Baru dilepas. Ya, seperti itulah perjuangan kita lah ya. Macam-macam. Nanti ada juga mualaf yang diusir, kita tampung. Ada juga yang fisik dipukuli mungkin atau ada. Ada yang sampai diusir, sudah dicoret dari daftar kartu keluarga, dicoret dari daftar harta warisan, akte kelahirannya juga mau dihapuskan. Aktenya. Padahal kalau menghilangkan akte kelahiran kan berarti menghilangkan warga negara dari Indonesia. Tapi ya alhamdulillah dengan pendekatan kita, setelah 6 bulan si mualaf ini terima WA dari ibunya. Gimana kabarnya? Cuma begitu doang, Tat. Gimana kabarnya? Saya bilang sama mualaf itu, kamu besok pagi pulang ke Bandung, temui ibu kamu, cium tangan ibu kamu. Alhamdulillah sekarang mereka udah. Jadi tidak semua keluarga menentang yang sampai bagaimana. Tidak semua ketakutan orang-orang yang masuk Islam itu semuanya terjadi, Tat. Tidak semuanya. Ada juga yang bisa menerima. Yang di Pekanbaru belum lama kirim saya foto, sudah jalan-jalan sama ibunya ke danau. Sudah baik. Alhamdulillah. Macam-macam lah perjuangan mereka. Ada yang sampai dipasung. Allah, ada dipasung. Ada yang sampai dipasung, nggak boleh kemana-mana. Itulah kenapa di dalam Islam itu ada zakat. Zakat itu diberikan kepada asnaf mereka yang berhak, salah satunya mu'alaf. Betul. Nah, saya tuh pingin banget kok. Masya Allah. Hari ini tuh bantuin yayasan antum untuk para mu'alaf minta bantuan untuk disalurkan. Alhamdulillah. Jadi saya tuh punya program namanya zakat 100%. Masya Allah. Karena benar-benar dana yang masuk itu 100% ditunaikan, nggak ada dipotong. Nggak boleh saya dipotong. Merinding, merinding. Nggak dipotong beneran. Alhamdulillah. Yayasan lain maaf ya, saya nggak usah sebut nama, ada yang 2% ngambil, 3%. Kita nggak, 100%. Masuk sekian miliar, salurin sekian miliar. Dan insya Allah ini bantuan tahap 1 nih. Saya bantu tahap 2, 3, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini jumlahnya ratusan teman-teman, nggak main-main nih. Izin kok, kita mau ngasih simbolis nih. Widih. Nggak banyak. Itu nolnya banyak banget, Tat? Nggak banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini zakat 100% nama programnya. Jadi bagi Bapak Ibu para muzaki yang ingin berzakat dan benar-benar amanah 100% ditunaikan, nggak ada potong-potong.
Ya, nggak ada sunat-sunat. Nggak ada sunat. Ini zakat nggak pernah sunat ini. Nggak pernah sunat. Ini zakat 100%. Alhamdulillah. Jadi ini sudah membantu dari Aceh sampai Papua. Masya Allah. Dengan total sudah puluhan miliar. Masya Allah. Dan insya Allah ini baru tahap 1 untuk Yayasan Kodondi. Dan insya Allah saya akan susulkan tahap 2 lagi. Masya Allah, 3 dan seterusnya. Mohon doanya kok. Alhamdulillah. Dan nitip nanti minta tolong disalurkan kepada mereka yang tadi ada yang untuk menguatkan keimanan mereka. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. jazakumullah khairan katsiran, Tat. Alhamdulillah. Masya Allah. Di yayasan kami, Tat, ya. malah kami bukan ambil zakat. Yayasan kita belum ambil zakat, ya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Basnas. Basnas juga cerita sama kami bahwa anggaran untuk zakat mualaf itu di Basnas itu ada. Ada. Tapi yang disalurkan belum sampai 1%. Allah, kenapa? Nah ini. Nah itu mungkin ya dari Basnas mungkin juga tidak ada koordinasi dengan mualaf center. Mungkin ya. Jadi kemarin waktu terakhir kita ketemu dengan Basnas, saya ada usul bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas mualaf center yang bisa kolaborasi dengan Basnas. Kurang lebih nih, Tat, ya. Kalau nggak salah kemarin tuh 0,07% yang baru tersalurkan. Sedikit banget. Nah, nggak sampai 1%. Pertanyaannya, kalau nggak disalurkan kemana? Itu kan hak orang, bukan uang dia. Saya marah banget sama tim saya kalau ditahan-tahan. Itu seberin cepat. Alhamdulillah, Basnas kemarin sudah mulai menyalurkan lewat kita. Ya kita dititipkan ke kita. Jadi kita tugaskan orang mendatangi masing-masing mualaf sampai ke rumah. Ada tanda terimanya, difoto dan segala macam. Kita laporkan ke Basnas. Ya itu yang bisa kami lakukan. Karena setiap kali orang yang datang ke tempat kita untuk bersahadat, langsung selain kita kasih buku petunjuk sholat, langsung kita kasih uang zakat juga. Ya, walaupun jumlahnya tidak seberapa, dan walaupun itu bukan istilahnya khusus zakat yang diberikan oleh para donatur, tetapi itu memang kita sediakan untuk mereka yang baru bersahadat. Insya Allah. Karena yang kan gini, yang kita harus berikan zakat ini yang mualaf ini kan bukan hanya orang yang baru masuk syahadat, atau bukan orang yang baru saja berikrar syahadat, tapi juga orang-orang yang mungkin mereka yang belum lama masuk Islam, tapi berada di posisi yang rawan. Iya, rawan akidahnya. Rawan akidahnya, yang mungkin bisa kembali, bisa balik lagi, atau bisa pindah. Makanya mu'allaf, hatinya bolak-balik. Iya. Tapi saya jangan sebut mualaf terus. Masya Allah. Jangan mualaf. Udah nggak mualaf lagi nih. Mantan kafir. Mantan kafir. Kafir kok mantan? Loh, mendingan mantan kafir. Daripada mantan muslim. Bahaya ya. Itu dia. Oh ini keren banget. Saya baru tahu sebanyak ini yang mualaf, dan bukan cuma bantuan zakat. Saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Masya Allah. Saya dan tim itu sudah masuk ke pedalaman dari Sabang sampai Maroke. Masya Allah. Tahu nggak teman-teman semuanya? Indonesia menurut Dewan Masjid Republik Indonesia Muslim ya. Dewan Masjid Republik Indonesia tahun 2022 mengatakan 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Masih tinggi ya, tinggi banget. Jadi kalau Kodondi nggak bisa baca Quran misalnya, atau teman-teman mualaf nggak bisa baca Quran, wajar. Baru masuk Islam. Lah ini udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam nggak bisa baca Quran, 72%. Dan kita sejak 2011 sudah membebaskan 150.000 orang buta aksara Quran di Indonesia. Banyak apa dikit? 150.000, banyak lah. Dikit. Dibanding Indonesia. Karena yang nggak bisa baca masih 150 juta orang. Nah, jadi saya punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Kami pingin ngajarin Quran supaya mereka bisa baca Quran 1 kali pertemuan. Langsung bisa baca. Sekali pertemuan bisa baca Quran? Langsung bisa baca. Widih. Belajar Iqra aja 3 bulan sampai 6. Nah, itu. Kita punya metodenya. Keren banget, satu pertemuan 6 jam, jam 8, istirahat zuhur, mulai lagi, habis asar kasih Quran langsung baca. Widih. Meskipun dia terbata-bata ya. La likal kitabu la roiba fihi hudal. Bisa. Saya akan kasih hadiah buat yayasan nanti. Waduh, Masya Allah. Full free, gratis. Boleh, Masya Allah. Ini cara kita untuk mensupport Kodondi. Ya. Kodondi soalnya perjuangannya luar biasa. Saya bingung. Ini sahadat lagi. Jadi ngeliat Kodondi nyahadatin orang tuh biasa kan jadinya. Karena kita bagi tugas. Masya Allah. Ada yang datang saya diskusi, debat, sahadat, ya saya kasih Ustadz Karim lah. Nah, kalau saya kok tugasnya mengislamkan orang Islam.
Karena ada orang Islam yang tidak Islami. Belum Islami. Ya, yang ya, justru tadi kalau dibilang Muslim tapi korupsi, Hmm. Muslim tapi pinjol, Muslim tapi judol, Muslim tapi mukulin istri. Waduh. Gemes banget. Ya. Muslim tapi nggak ngasih nafkah anak istrinya. Muslim, ini namanya Muslim yang tidak Islami. Nah, tugas saya di situ. Kodondi, tugasnya yang lain. Saya di pinggir jurang. Sering offside. Enggak lah, jangan sampai offside. Di pinggir aja, di pinggir. Tapi luar biasa kok. Ini kita mau buat nanti part kedua. Part keduanya kita black kitab. Wah gitu boleh. Ya. Berarti saya bawa kitab ya. Iya. Boleh. Jadi kita pingin banget ngebongkar karena Kodoni kemarin saya lihat, koleksinya Masya Allah itu yang Bible tua dikumpulin semua. Nanti kita compare dengan Quran. Ya, boleh. Kita compare dengan Quran. Nanti kita bisa bicarakan juga kesamaan dan perbedaannya. Nah, ada persamaannya. Ada kesamaan. Masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam kitab Kristen. Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga bilang kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu menerima semuanya, tapi jangan menolak semuanya kan. Siapa tahu di dalamnya masih ada kebenaran. Nah itu yang kita bisa bahas. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan bisa dibahas. Masih ada persamaan. Masih ada beberapa. Nanti perbedaannya di mana? Nanti saya juga wah seru ini. Kenapa bisa berbeda? Asalnya dari mana? Nah, ntar kita bisa bahas. Seru banget nih. Benar, insya Allah. Teman-teman ini seru banget ya. Dan ikutin part kedua nanti akan kita tayang ya. Dan insya Allah part kedua lebih seru karena di tempatnya Kodondi langsung. Saya pingin banget melihat koleksinya dan kita juga akan bongkar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi sampai kepada kita. Bagaimana sistem periwayatannya. Kenapa Quran bisa dihafalkan oleh seluruh bangsa dan bahasa. Anak kecil lagi ya. Saya sholat di Amerika, saya sholat di Australia, imamnya bule. Hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Saya sholat di Jepang, imamnya Jepang hafal Quran. 30. Saya sholat di Hong Kong, imamnya Hong Kong, Cina asli, hafal Quran 30 juz. Saya sholat di Papua, orangnya hitam, hafal 30 juz. Pertanyaan saya, ini kitab suci, 114 surah, bisa dihafal semua bahasa. Iya, betul. Dahsyat. Iya. Nah, sementara saya pernah nanya sama Bunda Iren. Saya bilang, Bunda, ada nggak pendeta yang hafal? Nggak ada satupun. Satu halaman juga nggak ada yang hafal. Satu halaman. Jangan satu kitab, satu halaman. Nggak ada yang hafal. Wah, ini menarik di bedang. Ya benar. Memang nggak ada. Nggak ada. Karena mungkin memang itu buatan manusia. Itu dia. Ya, pesannya ya, kita gini mikirnya. Oke lah, Allah SWT sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Pesan-pesan itu mungkin masih ada yang tersambung sampai ke dalam kitab yang sekarang. Mungkin aja masih ada sisa-sisanya gitu lah. Karena ternyata di dalam kitab-kitab mereka juga masih ada yang sama dengan Quran dalam hal akidah. Contoh begini, di kitab mereka ada kalimat Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hafiz. Bukan ini Hafiz Bible. Itu satu. Itu karena udah terlalu sering ngomong ya jadi apa? Kirain dia Hafiz. Yang utama begini. Apa itu coba diulang? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Adonai itu Rob. Elohenu itu sebenarnya sama atau sejajar dengan Allah. Adonai, Ehad. Ehad bahasa Ibrani, kita mengenal Ahad. Ada Qul huwallahu Ahad. Di sana ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kan mirip sama. Jadi itu adalah sebenarnya bisa dikatakan itu adalah syahadatnya Bani Israel. Perintah dari Nabi Musa alaihissalam gitu untuk Bani Israel. Itu diteruskan oleh yang disebut dengan Yesus Kristus dalam kitabnya orang Kristen. Yesus diceritakan apa hukum yang terutama. Yesus Kristus mengulang apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kan sama. Kita mengenal mungkin tiap hari kita baca ya. Qul huwallahu ahad. Nanti di kitab mereka juga ada lagi apa? Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Kita juga tiap hari mungkin baca lam yalid wa lam yulad. Itu ayat langganannya bapak-bapak itu. Iya. Jadi ternyata masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran. Nanti ada lagi konsep keselamatannya bagaimana? Ada. Sama juga. Menarik nih teman-teman. Iya. Kita lanjut nanti di part kedua, lebih seru lagi, kita bongkar kitab dan kita kaitkan dengan Quran.
Kalau Doni, makasih banyak. Sama-sama Ustaz Nitip Karim. Zakatnya. Saya yang terima kasih Mudah-mudahan banyak. dengan ini bisa menguatkan keimanan. Ya, amin. Dan mereka menjadi muslim yang baik. Amin, amin, amin. Dan kita semua bisa pulang dengan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya. Makasih kok. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Teman-teman semuanya jangan lupa di-share ya, dan alhamdulillah kita dapat golden play button karena subscriber kita sudah di atas 1 juta lebih ya. Jadi ini semuanya anugerah dari teman-teman semuanya dan ini dari Allah. Dan semua peralatan yang teman-teman lihat hari ini itu adalah wakaf dari teman-teman semuanya. Masya Allah. Dan setiap terhantar hidayah dari obrolan ini dan ribuan video yang lainnya, kita mendapatkan pahala jariah abadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih kok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di part kedua. Terus ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.